Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Tidak ada yang sakit ya? Tidak ada ya. Ya, kita harus tetap menjaga kesehatan walaupun ini masih dalam keadaan pandemi ya Cah ya. Semoga pandemi ini bisa dan dapat segera berlalu sehingga kegiatan pembelajaran bisa kembali lagi seperti dulu, yaitu bisa bertatap muka secara langsung. Untuk sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh Ketua Kelas Dina Kamila, silahkan dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran daring hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas doa yang Ya, terima kasih kepada Dina Kamila yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anakku semuanya, ini Dimulik lihat kalian sudah rapi ya, sudah mengenakan pakaian pramuka semuanya, sudah mengenakan seragam pramuka semuanya. Alhamdulillah. Terus tolong alat tulis, baik itu pulpen, pensil, sudah didekatkan dengan kalian semuanya ya. Coba ditunjukkan ke saya. Buku dan pennya diangkat. Ya, dihadapkan ke kamera. Oh iya, bagus sekali ya. Terus materi ajar yang ada di Google Classroom sudah di-download apa belum? Sudah. Ya, sudah ya. Alhamdulillah. Sudah dibaca, dipelajari? Ya, alhamdulillah. Semoga nanti pada saat kegiatan pembelajaran, apabila ada pertanyaan, ada tugas, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Begitu ya, anak-anakku semuanya. Ya, untuk selanjutnya saya akan melakukan presensi, mengabsen kalian satu persatu, dan jangan lupa selain di Jimit ini, dan jangan lupa selain di kegiatan Zoom ini saya absen, kalian juga melakukan presensi di Google Classroom pada link yang sudah saya bagikan. Paham ya anak-anakku semuanya? Ya. Nanti yang saya sebut namanya silahkan menjawab dengan hadir dan melambaikan tangannya. Gini ya. Ya. Oke. Ainur Rohimah. Ainur. Ainur belum gabung ya. Anggi Angelina. Hadir. Aprilia. Hadir. Ardia. Hadir. Ya, bagus sekali. Dela Erlinda. Belum ya, tadi yang terpental itu ya. Dewi Dia, mana Dewi Dia? Hadir, Bu. Oh ya, Dewi Dia kok agak sembab itu kenapa, Nduk? Semalam nggak tidur ya? Kemudian Dia Puspitasari. Hadir, Bu. Dina Kamila. Hadir. Paradita. Hadir, Bu. Oh iya, bagus sekali. Vika Ardiani, halo Vika. Hadir, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Vika? Baik, Bu. Baik ya. Terus Faridatun. Hadir, Bu. Sehat ya Faridatun. Khofifah Nur Aini. Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya Khofifah? Baik, Bu. Alhamdulillah. Lailatul Wahidah. Lailatul Wahidah ada? Oh, belum masuk. Linda Puspitasari. Oh, Lailatul Wahidah ada. Ayo suaranya mana, Dek? Suaranya. Hadir. Ya, sehat ya Lailatul Wahidah ya. Terus Linda mana? Linda Puspitasari. Hadir, Linda. Oh iya, bagaimana Linda kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Siti Nelis. Hadir, Bu. Bagaimana Siti Nelis kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oh iya. Nur Albania. Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Nur Albania? Baik, Bu. Baik ya. Sinyal lancar ya, Dok ya?
Ya, nggak usah malu-malu, wajahnya standby di kamera ya. Novita Sari, Hadir, Bu. ya alhamdulillah. Terus Nail Adi Firmansyah, halo Nail. Halo Nail Nail. Firmansyah, Bu. Bukan Al-Aldi Firmansyah. Oh, nggak ada adinya ya. Oh, ini Bu Mulik ngetiknya salah. Nail Firmansyah. Ada. Ya. Bagaimana kabarnya Nail? Alhamdulillah, baik, Bu. Sehat ya. Ya, Nur Vivi Sauda. Hadir, Bu. Septika. Septika. Hadir, Bu. Oh iya. Bagaimana kabarnya Septika? Baik. Baik ya. Siti Soleha. Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya Siti Soleha? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Vera Yunita. Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Iya. Ada yang belum saya sebut? Sudah Nurul semuanya. Oh Farukul. iya, Evi ketinggalan, Vi. Evi Andriani, bagaimana kabarnya Evi? Ya. Sehat ya, Vi ya? Ya. Ya, terima kasih. Ini saya sudah saya lakukan presensi. Nurul Mufarika belum. Siapa? Nurul Mufarika. Oh, Nurul Mufarika. Mana Nurul? Bagaimana kabarnya Nurul? Baik. Alhamdulillah ya. Ada lagi yang belum saya itu presensi? Baru gabung. Yang baru gabung siapa? Oh, Dila. Gimana Dila? Sudah nggak mati lampu lagi ya? Ya, tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bu Mulik ingin menanyakan terkait materi yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Kita mempelajari apa anak-anakku semuanya pada pertemuan kemarin? Genetik. Materi genetik. Oh iya, materi genetik ya. Kemarin materi genetik itu terdiri dari apa saja? Yang kalian pelajari. DNA dan DNA. Iya. Berarti ada kromosom, ada gen, ada DNA dan RNA. Nah, di sini Bu Mulik ingin menanyakan terkait materi genetik, tapi tidak semuanya ya. Yang ingin Bu Mulik tanyakan itu terkait dengan gen dan DNA. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gen dan DNA? Mungkin yang mau menjawab bisa raise hand. Apa yang kalian ketahui tentang gen atau DNA? Ya, ayo Vivi, Nur Vivi Sauda sudah raise hand. Gen adalah molekul DNA yang menyandi sifat-sifat tertentu. Ya, gen itu adalah molekul DNA yang menyandi sifat-sifat tertentu. Nah, itu pengertian dari gen. Sekarang apa fungsi dari gen? Menurunkan sifat Ya, Dila Erlinda. faktor pembawa keturunan dari induk ke anak. Ya, jadi gen itu fungsinya yaitu membawa sifat keturunan dari induk ke anak. Berarti sifat dari induk itu akan diwariskan kemana anak-anakku semuanya? Diwariskan ke anak. Ya, coba kalian amati pada diri kalian, apakah ada bentuk fisik pada diri kalian yang sama dengan orang tua? Ada. Ada, ya. Siapa ini? Coba Novita Sari bisa menyebutkan kemiripannya? Bibir saya mirip ibu saya. Mata Terus? saya mirip ayah saya. Hidung mirip ibu. Oh iya, coba yang lain yang bisa menyebutkan. Siapa lagi? Dila itu masih raise hand terus. Ya, ya silakan Dila disebutkan kemiripannya. Mata saya mirip ibu saya. Hidung Ya. saya mirip ayah saya. Rambut saya mirip ibu saya. Alis saya mirip ayah saya. Oh iya, berarti dari jawaban Novita sama Dila itu bisa kita tarik kesimpulan, berarti intinya anak itu mirip dengan kedua orang tua, baik ayah dan ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, sekarang bagaimana gen itu mengekspresikan sifat dari induk ke keturunannya, melalui proses apa? Proses sintesis protein. Ya, bagus sekali ya, sintesis protein. Berarti tadi malam sudah ada yang membaca materi ajar ya. Ya, bagus sekali ya, Bu Mulika beri applause ya. Saya berikan jempol banyak untuk kelas ini ya. Sintesis protein ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa itu sintesis protein? Ya, Novita Sari silakan, apa sintesis protein?
Sintesis protein adalah proses pembentukan atau pembuatan protein di dalam tubuh. Oh ya, bagus sekali Novita. Bu Mulik berikan jempol banyak ini nanti ya. Dari tadi jawab terus ya. Coba yang lain ayo seperti Novita ya, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi sintesis protein itu adalah proses penyusunan protein di dalam tubuh makhluk hidup. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan, sintesis protein itu terjadi di mana pada makhluk hidup itu? Mungkin kalian ada yang tahu. pada organisme. Ya, siapa ini Faridatun? Apa? Terjadi di organel sel atau ribosom. Iya, terjadi di organel sel atau ribosom. Kalian kelas 11 dulu sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi sel ya. Itu ada organel sel yaitu namanya ribosom. Nah, di ribosom itu merupakan tempat sintesis protein terjadi. Jadi protein pada tubuh kita itu disintesis atau dibuat di organel sel yaitu tepatnya di ribosom ya. Nah, anak-anakku kita nanti akan mempelajari tentang sintesis protein ya. Sintesis protein ini kaitannya dengan tubuh kita itu banyak sekali ya. Silahkan kalian nanti mempelajari, memahami materi sintesis protein yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan baik, cermat ya Cah ya. Sehingga materi yang kalian dapat pada pertemuan hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata keterkaitan sintesis protein itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi terkait penurunan sifat. Kok saya itu rambutnya cenderung mirip ayah, tetapi kulit saya cenderung mirip ibu. Nah, itu ternyata ada keterkaitan dengan proses sintesis protein ya. Paham ya anak-anakku semuanya? Iya. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh ya, terima kasih ya. Ya, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang untuk saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti. Setelah kalian membaca deskripsi pada media PowerPoint yang saya tampilkan, dan nanti juga kalian akan menyimak video sintesis protein, kemudian kalian melakukan diskusi kelompok, maka dari kegiatan itu nanti kalian diharapkan bisa menganalisis tahapan sintesis protein dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah kalian menganalisis tahapan sintesis protein tersebut, maka kalian diharapkan dapat membandingkan tahapan sintesis protein dengan tepat. Terus yang ketiga, setelah kalian menganalisis dan membandingkan tahapan sintesis protein, maka kalian diharapkan dapat membuat rumusan urutan sintesis protein dalam bentuk diagram dengan benar dan media PowerPoint dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kemudian manfaat mempelajari materi pada pembelajaran hari ini yaitu sintesis protein. Manfaatnya yaitu yang pertama, kalian akan mengetahui proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik baik itu DNA, RNA, protein dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti tadi saya rambut saya bisa mirip ke orang tua, bisa ke ayah, kulit saya kok mirip ke ibu, itu kenapa? Ya, ternyata itu melalui proses yaitu yang kita sebut dengan sintesis protein yang melibatkan gen. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu memecahkan masalah terkait sintesis protein dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya terkait dengan kelainan atau gangguan yang disebabkan oleh mutasi gen ya, misalkan anemia sel sabit ya. Anemia itu penyakit kurang darah ya Cah. Lah, pada anemia sel sabit itu nanti maka selnya itu bentuknya seperti sel sabit. Kalau sebelumnya kita mengetahui bahwa bentuk sel darah normal itu kan berbentuk bulat, bikonkav ya Cah ya, seperti roti bulat. Nah, karena ini ada mutasi gen, yaitu substitusi basa antara timin dan adenin, maka bentuk sel darah merah itu berbeda dengan yang normal. Nah, ini ada kaitannya dengan sintesis protein. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, menentukan alternatif upaya penanganan untuk mengurangi dampak negatif akibat kelainan atau gangguan akibat mutasi gen terkait sintesis protein. Misalkan tadi anemia sel sabit, maka bagaimana alternatif penanganannya? Seperti kita tahu pada umumnya mutasi gen karena itu sifat keturunan yang dibawa oleh gen itu kan sulit disembuhkan ya. Tetapi kita bisa
mengupayakan alternatif lain, misalkan anemia sel sabit itu kita bisa lakukan dengan menggunakan transplantasi sumsum tulang. Ada juga kanker ya, terutama kanker tulang itu disebabkan oleh mutasi gen juga. Nah, itu bisa dilakukan dengan transplantasi sumsum tulang. Selain itu juga bisa dilakukan dengan menekan gen yang menyebabkan kanker tersebut. Nah, ini semuanya ada kaitannya dengan sintesis protein. Nah, ini manfaatnya setelah nanti kalian mempelajari materi sintesis protein ya. Paham ya, Cah ya? Paham ya? Paham ya. Paham. Semangat ya, Cah ya. Bu Muli ini semangatnya 45 loh. Nah, cakupan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu materinya itu sintesis protein. Nah, nanti di sintesis protein itu nanti kita akan mempelajari apa, Cah? Yaitu satu, pengertian sintesis protein, yang kedua tahapan sintesis protein, terus yang ketiga adalah kode genetik ya. Nanti kita pelajari di kegiatan selanjutnya. Nah, ini Cah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama nanti ada orientasi masalah. Jadi nanti setelah ini kalian akan Bu Mulik sajikan pada suatu permasalahan kasus. Nanti Bu Mulik akan menampilkan gambar dan video ya. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan diskusi kelompok ya. Jadi nanti kalian akan Bu Mulik bagi menjadi 4 kelompok menyesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Kemudian setelah itu nanti ada penugasan. Penugasannya di sini nanti kalian mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom dan juga membuat PowerPoint untuk nanti presentasi kelompok. Jadi nanti satu kelompok membuat satu PPT ya. Terus yang selanjutnya presentasi. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah dituangkan di PPT. Kemudian setelah presentasi ada sesi tanya jawab ya. Setelah tanya jawab selesai, kemudian kesimpulan ya. Jadi kalian nanti diminta oleh Bu Mulik untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah kesimpulan, kemudian nanti ada penilaian diri ya, Cah ya, yang sudah Bu Mulik share di Google Classroom. Setelah melakukan penilaian diri, kemudian dilanjutkan dengan post test. Begitu ya, Cah ya. Semangat ya. Paham ya, Cah ya? Oke, silahkan sekarang disiapkan alat tulisnya, bukunya ya. Di sini Bu Mulik ingin menyajikan ini. Apa ini? Foto, ya. Ini foto apa aja? Apa? Foto keluarga ya, foto keluarga. Coba diperhatikan. Pada keluarga ini terjadi perkawinan antara apa aja? Wanitanya Indonesia dan bule. Ya, dari ini Indonesia ya, wanitanya Indonesia, kemudian yang laki-lakinya ini bule ya, dari luar negeri. Nah, ini Bu Mulik mau menceritakan sejarah singkat ya. Di sini ada foto keluarga, yaitu ini Ani, istrinya namanya Ani, itu dari Blitar, Jawa Timur ya. Dia menikah dengan bule yang berkebangsaan Swiss namanya Jack. Dari pernikahan ini dihasilkan 2 anak ya, anak yang pertama perempuan namanya Alenil, kemudian anak yang kedua itu laki-laki bernama Robin ya. Nah, coba kalian amati dulu foto keluarga ini. Ya, sudah. Nah, setelah itu coba kalian perhatikan pertanyaan yang ada di bawahnya. Dari foto keluarga di atas, apakah ada kemiripan antara anak dengan orang tua? Ada. Coba kemiripan itu kalian sebutkan. Apa? Novita Sari, coba disebutkan kemiripan apa yang ada di anak yang mirip dengan orang tua, sifat apa yang ada di anak yang itu mirip dengan orang tua? Hidungnya mirip ibunya. Hidungnya yang mana? Anak laki-laki apa anak perempuan? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Mirip siapa? Ibu? Ya, terus apa lagi? Ya, ayahnya. Apanya, Dek? Mungkin mic-nya bisa dibesarkan, Dek, atau ngomongnya didekatkan dengan HP. Apalagi? Rambut anaknya mirip dengan ayahnya. Iya, rambutnya mirip dengan ayahnya. Rambutnya warna apa ini? Warna pirang. Warna pirang. Novita, coba pada saat bicara itu dekatkan dengan HP ya. Dan volume HP tolong dibesarkan untuk semuanya ya. Jadi nanti pada saat menyampaikan jawaban atau bertanya suaranya bisa terdengar jelas ya.
Apalagi? Itu saja Novita, mungkin ada lagi? Ya. Coba yang lain yang bisa menyebutkan kemiripan yang ada pada apa ini? Anak dengan orang tuanya. Siapa? Warna kulitnya. Oh ya, Ainur Rohimah, apaan? Apaan? Ainur? Warna kulitnya. Cenderung ke siapa? Atau mirip siapa? Oh, ke ayahnya. Ke ayahnya. Warnanya apa, Nduk? Warna kulitnya? Kayak kulit putih aja. Oh, kayak kulit putih. Ya, warnanya bukan kayak kulit putih, memang kulitnya putih gitu ya, Nduk ya. Nah, coba diperhatikan pertanyaan yang kedua. Bagaimana sifat yang diturunkan oleh orang tua itu diekspresikan kepada anak atau keturunannya melalui proses apa? Iya, apa Nurul Mufarika? Sintesis protein. Ya, sintesis protein. Hai, suaranya yang keras ya, seperti Bumulik ini loh suaranya. Nggak usah malu-malu ya. Sintesis protein. Terus yang saya tanyakan, yang ketiga, bagaimana proses sintesis protein itu terjadi pada makhluk hidup? Prosesnya bagaimana? Ya, Faridatun? Apa? Bagaimana? Bagaimana proses sintesis protein terjadi pada tubuh kita atau pada makhluk hidup? Mungkin sudah baca? Atau yang lain? Bagaimana prosesnya? Mungkin ada yang sudah baca? Nur Vivi sudah? Ayo, bagaimana proses sintesis protein itu? Mungkin ada yang sudah baca beberapa tahapan. 2 tahapan. Oh iya, bagus sekali Dina Kamila ya. Ada 2 tahapan. Apa, Nduk? Transkripsi dan translasi. Iya, bagus sekali ya Dina Kamila ya. Sudah belajar ya Nduk ya semalam ya. Ya, Bu Mulik berikan apa itu bintang dan planet-planet yang ada di tata surya semuanya. Silakan dipilih ya Dina Kamila ya. Iya. Apa itu proses sintesis protein itu nanti ada 2 tahap ya Nduk ya, transkripsi dan translasi. Sintesis protein itu nanti melibatkan yang namanya DNA yang sebagai cetakan ya. Jadi untuk membuat protein itu ada cetakannya Nduk ya. Seperti kalau kita mau membuat kue itu kita menggunakan loyang, ada cetakannya. Nah, DNA itu nanti akan mencetak protein yang akan dihasilkan, yang akan diturunkan ke anak. Ya, protein yang apa itu diturunkan atau yang dibentuk itu nanti akan memperbaiki atau membangun sel-sel tubuh. Selain itu juga menentukan ukuran, jumlah, dan sifat dari sel tubuh tersebut. Sebagai contohnya, misalkan ini apa gen yang membawa protein dari ayah itu diturunkan ke anaknya, misalkan protein pada rambut ya. Nah, protein pada rambut ini nanti akan menentukan warna dan bentuk rambut. Oh, mungkin ini si anak yang pertama, ini Anabil, ini mewarisi protein dari sang ayah. Sehingga protein ini akan terekspresi pada si Anabil ini sehingga rambut Anabil ini warnanya pirang mirip dengan ayah seperti itu ya. Paham ya dari penjelasan saya? Paham. Senyumnya ayo pagi-pagi kok sudah kelihatan ngantuk, ayo ya. Ayo semuanya Nur Vivi, ayo itu ngapain itu ya? Seperti Dina Kamila itu loh, semangat sekali itu mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke Cah, untuk apa ini? Selanjutnya adalah proses sintesis protein. Ini nanti ada 2 tahapan seperti tadi yang disampaikan oleh Dina Kamila, yaitu ada transkripsi dan translasi. Ya. Dan Bu Mulik ini akan menampilkan video tentang yang pertama dulu transkripsi. Silakan kalian saksikan dengan apa itu cermat dan teliti ya. Soalnya nanti dari video tersebut akan kalian gunakan sebagai bahan diskusi. Begitu ya Nak ya. Semangat ya. Biar kalian. Sudah. Suaranya sudah terdengar? Belum. Ntar saya ulangi lagi. Untuk yang lain bisa di-unmute. Ya Nduk ya, sudah nampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang sintesis protein.
Tahukah kalian, tubuh kita memerlukan banyak sekali zat agar tetap sehat. Salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Mengapa tubuh kita harus melakukan sintesis protein? Karena protein mempunyai kendali penuh atas tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah, tubuh kita sangat membutuhkan protein. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein, dan biasanya translasi terjadi di sitoplasma. Jadi, singkatnya begini, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Dalam tahapan sintesis protein, kita akan mengenal 3 jenis RNA, yaitu mRNA, message RNA, atau RNA duta yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di nukleus ke ribosom yang ada di sitoplasma. Kemudian ada rRNA atau ribosom RNA. rRNA ini berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Terakhir, ada tRNA atau transfer RNA ya, untuk membawa asam amino ke ribosom. Istilah lain yang sering kita temukan dalam proses sintesis protein adalah sense, yaitu untaian yang berperan sebagai pengode atau non-template, atau bisa disebut juga bukan cetakan. Kemudian ada antisense, yaitu yang berperan sebagai cetakan atau template. Kemudian ada kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Lalu ada antikodon, triplet basah nitrogen yang terikat dengan mRNA secara spesifik. Lalu ada promotor, titik awal atau start point, tempat menempelnya RNA polimerase. Terakhir ada terminator, yaitu titik akhir atau titik pemberhentian proses transkripsi. Baiklah, setelah kita mengenal beberapa istilah dalam proses sintesis protein, mari kita bahas proses sintesis protein yang pertama, yaitu transkripsi. Teman-teman, proses transkripsi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga, terminasi atau pemutusan. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian, terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA. Dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian, RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari 2 wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-coding yang disebut intron. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan intron ini disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut splisiosom. Kompleks ini
akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untai mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, teman-teman, mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau yang biasa disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu translasi. Baiklah teman-teman, kita cukupkan pembahasan kita mengenai proses transkripsi. Untuk tahapan translasi akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Bisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, itu tadi adalah video untuk proses sintesis protein untuk tahap yang pertama, yaitu tahap transkripsi. Untuk selanjutnya, video yang kedua adalah tahap translasi. Bu Mulik akan memutarkan, silahkan kalian simak, amati, dan cermati dengan baik. Simak videonya, cermati, dan pahami ya. Tahap yang kedua yaitu translasi atau penerjemahan. Dari sintesis protein. Di pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan tahapan transkripsi, di mana mRNA yang berada di nukleus akan keluar menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu translasi. Sehingga ada beberapa poin yang harus kita ingat di sini. Pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal kedua yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start, dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar, terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptida. Dok, kawat. Dok, meja makan. Dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon.
Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P, yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan, sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E, dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai codon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada codon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian, seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Nah, teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Baiklah teman-teman, kita cukupkan pembahasan kita mengenai tahapan terakhir dari proses sintesis protein, yaitu translasi. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cah, anak-anakku semuanya, halo, kalian sudah menyaksikan 2 tahapan sintesis protein ya. Semuanya kalian tadi sudah menyaksikan tahapan sintesis protein, ada 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya setelah kalian menyaksikan video tersebut, di sini kalian akan berdiskusi secara kelompok. Di sini Bu Mulik akan melakukan pembagian kelompok. Untuk kelompoknya di sini saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana anggota kelompoknya itu ada yang beranggotakan 6 orang, ada yang beranggotakan 7 orang. Bisa kalian lihat pada ini, slide PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Untuk kelompok 1 itu ada 6 orang, silahkan juga bisa dilihat namanya nanti ikutnya kelompok mana. Terus yang selanjutnya kelompok 2 itu juga 6 orang, kelompok 3 dan 4 itu 7 orang ya. Ya, terus selanjutnya silahkan kalian download LKPD yang ada di Google Classroom. Sudah di-download apa belum? Halo? Sudah. Ya, sudah ya. Mungkin yang belum bisa mendownload di Google Classroom. Ya, kalau sudah silakan dibuka LKPD-nya ya. Di situ ada 3 pertanyaan. Nah, untuk kelompok 1 itu pertanyaan yang pertama. Jadi nanti kelompok 1 itu membahas pertanyaan yang pertama, terus kelompok 2 membahas pertanyaan yang kedua, terus kelompok 3 dan 4 itu membahas pertanyaan yang ketiga ya. Untuk kelompok 1 itu nanti dari tayangan video yang sudah kalian lihat, kemudian kalian menyebutkan, menjelaskan dan menganalisis tahapan dari proses sintesis protein. Selanjutnya jawabannya itu selain nanti kalian kerjakan di LKPD, juga nanti kalian sajikan di PowerPoint untuk nanti presentasi. Jadi setelah nanti kegiatan diskusi kelompok selesai, kemudian dilanjutkan presentasi. Nanti perwakilan kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil dari kegiatan diskusinya, sementara kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang kelompok yang presentasi. Terus selanjutnya untuk kelompok 2 ini nanti menganalisis tahapan sintesis protein pada nomor 1. Apa perbedaan dari tahapan sintesis protein tersebut, nanti menuliskan dalam bentuk tabel perbandingan ya. Jadi nanti jawabannya selain disajikan di LKPD juga disajikan pada PowerPoint untuk nanti kegiatan presentasi. Terus yang selanjutnya untuk kelompok 3 dan 4 itu pertanyaan nomor 3, di situ membuat diagram alir sintesis protein ya. Jadi kalian membuat diagram alir. Diagram alir itu silakan kalian sajikan atau
jawab di LKPD dan juga kalian sajikan di PowerPoint untuk nanti digunakan untuk presentasi. Untuk pembuatan diagram alir itu nanti kreativitas kalian ya. Tetapi tetap urutannya harus sesuai dengan proses dan tahapan sintesis protein. Tetapi misalkan desainnya, warna itu silakan kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan Pak tidak? Ya, semangat ya. Ayo jangan ini. Ya wajahnya semangat. Ayo Nur Vivi masih ngantuk itu. Novita masih ngantuk. Ini Siti Solehah ini sudah semangat sekali. Vera Nurma sudah semangat sekali ya. Untuk selanjutnya Bu Mulik sudah membuatkan itu ruangan untuk diskusi di breakout room. Di situ ada 4 ruangan. Ruangan yang pertama untuk kelompok 1 sudah saya tuliskan kelompok 1, kemudian ruang kedua untuk kelompok 2, ruang ketiga untuk kelompok 3 dan ruang keempat untuk kelompok 4. Jadi ada 4 ruangan ya untuk kalian berdiskusi kelompok. Silakan yang tadi tergabung pada kelompok 1, 2, 3 dan 4, silakan bergabung sesuai dengan ruangannya masing-masing. Dan nanti pada saat kalian berdiskusi itu saya nilai ya, pada saat kalian berdiskusi kelompok itu saya nilai siapa saja yang aktif memberikan idenya, siapa yang aktif bekerja sama ya, terus siapa yang hanya pada saat kegiatan diskusi itu hanya diam saja, nggak aktif. Dan itu nanti tetap saya nilai. Paham ya anak-anak semuanya? Untuk kegiatan diskusinya, ya. Nanti di kegiatan diskusi itu kalian membahas pertanyaan sesuai dengan pembagian yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian boleh membaca bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom. Selain itu juga kalian boleh searching, ya, berselancar internet, ya, mencari sumber-sumber terkait dengan pertanyaan yang sudah dengan pertanyaan yang akan dibahas di kelompok kalian masing-masing. Ya, sudah paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, silakan bisa bergabung di ruang breakout room-nya. Halo, ini kelompok berapa? 3 ya? Ya. Silakan kalian berdiskusi ya. Silakan didiskusikan apa yang tadi yang mau dibahas pada kelompok ini. Ya, silakan didiskusikan ya. Oke. DNA, transkripsi, diagram. Siapa yang jelasnya? Dina. Ya. Terus? Kan anak sing jawab, takok ya anak ya jawab ya. Oke. Ya. Iya. Ya. Ini aja. Ya. Pertama, DNA ditranskripsi untuk membentuk tRNA. Kemudian tRNA menuju ke subunit ribosom. Setelah itu ditranslasi menuju ke penerjemahan asam amino oleh tRNA. Setelah fase tersebut, terbentuklah asam amino yang melekat pada tRNA. Fase translasi dapat berakhir sampai akhirnya terbentuk polipeptida. Ada yang kurang? Yang buat diagram alir itu siapa? Saya. Oh, baik. Ada yang kurang paham atau apa gitu? Paham. Sudah paham. Mungkin ada kesulitan terkait dengan materi yang dibahas pada kelompok 2 tentang perbedaan tahap transkripsi dan translasi. Ada kesulitan Pak tidak untuk menjawab pertanyaan kedua ini? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas ya, sudah paham ya? Ya, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Silakan dilanjutkan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Mulik ya. Ya.
Sudah sepertinya. Ya, coba dilihat itu misalkan ada apa penataan pengetikan yang masih salah, coba dikomentari. Ya, Ardia Cahya kok masih pasif, kurang aktif. Aminatul, Siti Soleha, dia, ayo coba dikomentari ini hasil apa ini PPT yang sudah kalian buat. Ya, coba dikomentari apa, kurang apa, pas sudah bagus. Udah bagus kah ini? Udah bagus. Coba ditanyakan yang presentasi siapa nanti diatur, terus yang menjawab pertanyaan siapa. Gitu kan diskusi kan seperti itu toh. Ayo Vi, coba Vi, siapa yang presentasi dibagi? Ayo kelompok ini. Nanti yang menjawab pertanyaan siapa? Oh, yang presentasi Ardia ya, yang menjawab pertanyaan dia sama Dewi. Oh, iya. Ya, saya tinggal ya, silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya. Iya. Saya share screen ya. Kok Shopee maksudnya? Loh, gitu. Aku genap loh. Selamat ya. Jangan lupa join. Selalu join, bukan mangkat. Aku join. Jangan lupa apa loh. Jenenganku kok gak ono nek ono. Boleh. Tak tahu. Ono jenenganku. Jadi pulang nek. Jenenganku dulu ono. Gentisar. Tak baterai aku tak apa sih. Durung ono jenenganku. Wes. Nanti diedit lagi. Ya. Saya sedikit toh. Halo, silakan diatur Faridaton, nanti yang presentasi siapa, yang menjawab pertanyaan siapa, terus yang lain menjawab siapa, nanti memberikan idenya gitu ya. Nggih, Bu. Halo, sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, nanti yang presentasi siapa? Dina. Ya, terus yang lain siap menjawab pertanyaan ya. Siap. Ya, kalau sudah selesai silakan bisa kembali ke ruang utama. Kalau sudah selesai, nanti yang presentasi siapa? Kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi ya, Cah ya. Bagaimana diskusinya tadi? Menyenangkan di ruangannya? Menyenangkan. Menyenangkan sekali ya. Tadi ada yang ngobrol-ngobrol juga, ya nggak apa-apa, selingan juga nggak apa-apa, ngobrol berangkatnya kapan nggak apa-apa. Ya, yang penting diskusinya tetap berjalan dengan lancar. Oke, kelompok 1 untuk membahas pertanyaan yang pertama, siapa yang mewakili untuk presentasi? Silakan. Saya, Bu. Ya, Faridaton, silakan dipresentasikan, silakan share screen. Ini
Enggak bisa di-share screen, Bu. Ini Oh ya, untuk sebentar, saya atur dulu ya. Ya, oke. Silakan nanti presentasinya yang singkat saja karena mengingat waktu. Gitu ya, Cah ya. Apa yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Oke, sudah bisa Faridatun? Ya, bagus. Baiklah nih. Betul, Ibu. Ya, silakan ya. Halo, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatun Nikmah mewakili kelompok 1 untuk membahas tentang sintesis protein. Pada tahapan sintesis protein, ada 2, transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri adalah sintesis dRNA atau mRNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut template, sedangkan pasangan rantai DNA-nya disebut rantai non-template yang terjadi di dalam inti sel. Intinya, transkripsi itu cetakan DNA atau mRNA oleh rantai DNA template. Yang kedua, translasi adalah proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai yang berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Selanjutnya, istilah-istilah dalam sintesis protein ada 5. Itu yang pertama, sensor, yang kedua anti-sensor, yang ketiga kodon atau kode genetik, yang keempat antikodon, yang kelima promotor. 3 macam RNA. Yang satu, mRNA, pembawa kode genetik kodon dari kromosom yang ada di dalam nukleus sitoplasma. Yang kedua, rRNA, mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Yang ketiga, atau yang terakhir, tRNA, membawa asam amino ke ribosom. Dan selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi sendiri ada 3, yaitu inisiasi atau permulaan, yang kedua elongasi atau pemanjangan, yang ketiga terminasi atau pengakhiran. Bisa kalian baca pada slide ini pengertiannya. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah translasi. Sama ada 3 macam, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, terminasi atau pengakhiran. Transkripsi dan translasi memiliki pengertian berbeda, namun memiliki 2 atau memiliki cara yang sama. Bisa kalian baca pada slide-slide ini. Sekian presentasi dari saya. Saya buka sesi tanya jawabnya dan saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo berikan aplausnya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus ya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, siapa yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 1? Saya, Bu. Oh iya. Oke, ayo silakan. Siapa ini? Nurul Mufarika? Saya, Bu. Oh ya, Nur Vivi Sauda. Oke, ya. Ya, Nur Vivi Sauda silakan bertanya. Peristiwa apa yang terjadi ketika tahap translasi sedang berlangsung? Bagus sekali ya. Peristiwa apa yang terjadi ketika tahap Nur Vivi? Transkripsi berlangsung. Peristiwa apa yang terjadi ketika tahap translasi sedang berlangsung? Iya, peristiwa apa yang terjadi ketika tahap translasi sedang berlangsung? Ayo kelompok 1, silakan yang mau menjawab siapa? Raisina. Silakan Anggi bisa menanggapi dari pertanyaan yang diajukan oleh Nur Vivi Sauda. Saya akan menjawab pertanyaan Vivi. Translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada dRNA
oleh tRNA menjadi urutan asam amino polipeptida. Ya, bagus sekali ya. Bisa diterima ya Nur Vivi Sauda? Iya, bagus sekali ya. Berikan aplausnya untuk Anggi yang sudah menjawab ya. Ya, mungkin ikon di bawah bisa diklik yang tepuk tangannya. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk share screen ya. Recording in progress. Ya. In progress. Ya, Aprilia ya. Yuk, silakan Aprilia dipresentasikan. Aprilia sih. Siapa, Dok? Yang presentasi siapa ini? Iki gunaku muter. Sinyal. Yang presentasi siapa ini? Saya, Bu. Ayo, dia yo. Tapi aku muternya nih. Ya. Ya, sudah yuk. Dibesarkan sedikit. Ya, bagus yuk. Sudah yuk, Ardia dipresentasikan. Langsung saja materinya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Cahaya Insantama mewakili kelompok 2 untuk presentasi hasil diskusi kami. Apakah kalian tahu perbedaan dari transkripsi dan translasi? Mari simak tabel berikut. Aspek pembedaan transkripsi dan translasi yaitu komponen, template, jangan template ya. Template, proses akhir, lokasi, dan tahap. Komponen dalam transkripsi yaitu DNA template, enzim RNA polimerase, start codon, dan stop codon. Sedangkan translasi yaitu mRNA atau dRNA, ribosom, subunit besar dan kecil. Inisiasi, faktor perpanjang, tRNA, start codon, dan stop codon. Dan pada translasi yaitu mRNA atau dRNA. 3. Produk akhir. Pada transkripsi yaitu mRNA atau dRNA. Sedangkan pada translasi yaitu protein. 4. Lokasi. Pada transkripsi yaitu inti sel. Sedangkan pada translasi yaitu sitoplasma dan ribosom. Yang kelima yaitu tahap. Tahap dibedakan menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sedangkan pada inisiasi pada transkripsi yaitu RNA polimerase dipromoter, dan pada translasi yaitu tRNA di start codon. Transkripsi yaitu pembentukan mRNA dan DNA template, sedangkan pada translasi yaitu penerjemahan kodon mRNA oleh tRNA. Terminasi pada transkripsi yaitu RNA polimerase di terminator, sedangkan pada translasi yaitu tRNA di stop codon. Presentasi dari kelompok 2. Ayo Cah, silahkan diberikan aplausnya ya, bagus sekali ya. Terus selanjutnya siapa yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Bisa
bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, Novita Sari, silahkan. Apakah perbedaan replikasi DNA, transkripsi, dan translasi? Ya, apakah perbedaan replikasi DNA pada transkripsi dan translasi? Silakan kelompok 2 bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Novita Sari. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, ayo Dewi Dia. Replika DNA transkripsi adalah proses menyalin salah satu untai DNA menjadi mRNA. Sedangkan replika pada translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi polipeptida. Ya, bisa diterima jawaban dari Dewi Dia, Novita Sari, halo? Bisa ya? Bisa ya, bagus sekali ya jawaban dari dia ya. Pokoknya nanti Bu Muli berikan jempol yang banyak ya di apa ini Cah, di daftar nilai apa di grup WA jempolnya. Selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Saya. Ya, ayo langsung di share screen ya. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang diagram alih sintesis protein. Pertama, DNA akan ditranskripsi untuk membentuk dRNA. Kemudian DNA menuju ke subunit ribosom untuk membentuk dRNA atau mRNA. Setelah terbentuk, kemudian akan menuju ke sitoplasma dari poli-poli nukleus. Di sitoplasma terjadi translasi. Ditranslasi menuju ke penerjemahan asam amino oleh tRNA. Setelah fase tersebut, terbentuk asam amino yang melekat pada tRNA. Kemudian, fase translasi dapat berakhir sampai akhirnya terbentuk polipeptida. Sekian dari kelompok 3. Tanya jawab dibuka. Ya, terima kasih. Bisa di stop screen. Ya, bagus sekali ya penampilan dari kelompok 3 ya, Cah. Berikan applause-nya, Cah. Ya, lebih semangat lagi ya. Semangatnya mana, Cah? Semangatnya ya. Ayo. Selanjutnya ini begini tanya jawabnya karena kelompok 3 itu kan sama dengan kelompok 4, ya toh. Karena kelompok 3 itu sama dengan kelompok 4, maka nanti itu tanya jawabnya nanti saja. Silahkan dilanjutkan kelompok 4 bisa mempresentasikan itu PowerPoint-nya hasil diskusinya. Yuk, langsung di share screen. Siapa kelompok 4? Ayo kelompok 4. Yang mau presentasi siapa kelompok 4? Halo. Oh iya. Albania ya. Ayo. Oh iya, bagus sekali diagramnya. Yuk dipresentasikan, Nur. Iya, Bu. Kami dari kelompok Ainur ya. mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Kami akan menjelaskan tentang diagram alih sintesis protein. DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuk mRNA. mRNA meninggalkan DNA menuju ribosom. Lalu, tRNA menerjemahkan kodon yang dibawa mRNA. tRNA mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa mRNA. Lalu, asam amino berderet sesuai dengan kode pembentukan protein. Dan yang terakhir adalah protein yang tertentu merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel. Terima kasih. Halo, berikan aplausnya untuk kelompok 4 ya. Yuk sekarang dilanjutkan sesi tanya jawab ya. Satu penanya ditunjukkan ke kelompok berapa. Yuk siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, ayo langsung, Anggi. Pertanyaan untuk kelompok 3, jelaskan efek kesalahan dalam transkripsi pada individu. Ayo kelompok 3, siapa yang mau mewakili menjawab? Saya, Bu. Oh iya, ayo.
terjadi kesalahan transkripsi, maka akan terbentuk protein yang salah, sehingga bisa kemungkinan terjadi gangguan metabolisme tubuh. Ya, bagus sekali ya. Bagaimana untuk, ya bagus sekali ya, Bunda Kamila, semangat ya. Bagus sekali, bisa diterima jawabannya ya. Iya, oke. Untuk kegiatan diskusi dan presentasi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, Cak? Dari Bu Mulik untuk presentasinya, PowerPoint-nya sudah bagus, terus yang dibahas juga sudah bagus sekali ya. Ada pertanyaan Pak Rida? Halo. Ada ya. Kalau seger-seger ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, ini nanti tugas yang sudah kalian kerjakan di LKPD dan PPT-nya, silakan kalian nanti unggah di Google Classroom di bagian itu, apa itu tugas LKPD. Jadi tugas kalian untuk mengupload ke Google Classroom ada 2, jawaban LKPD sama PPT yang sudah dipresentasikan, gitu ya. Ini nanti uploadnya individual ya, jadi PPT-nya walaupun tadi dikerjakan secara kelompok, tetapi tetap upload secara individual. Begitu ya anak-anakku semuanya? Sudah paham ya? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau nggak ada, silahkan. Kalau nggak ada, untuk selanjutnya Bu Mulik meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan apa ini pembelajaran pada hari ini terkait dengan materi sintesis protein. Ya, siapa yang mau itu menyimpulkan? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Kofifa. Saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang dibahas. Nama saya Kofifa Nuraini. Kesimpulan materi sintesis protein. Tahapan sintesis protein ada 2, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi adalah sintesis DNA atau mRNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai dekatan yang disebut sense. Sedangkan pasangan rantai DNA-nya disebut rantai anti-sense yang terjadi di dalam inti sel. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang kedua, translasi adalah proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai yang berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi terdiri dari 3 tahap, hampir sama dengan transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Perbedaan transkripsi dan translasi. Aspek pembeda komponen dari transkripsi, DNA template, enzim RNA polimerase, start codon, dan stop codon. Dari translasi, mRNA atau DRNA, ribosom subunit besar dan kecil, faktor inisiasi, faktor perpanjangan, tRNA, start codon, dan stop codon. Aspek pembeda template dari transkripsi DNA, dari translasi mRNA atau DRNA. Aspek pembeda produk akhir dari transkripsi mRNA atau DRNA, dari translasi protein. Aspek pembeda lokasi dari transkripsi inti sel, dari translasi sitoplasma dan ribosom. Aspek pembeda tahapan dibagi menjadi 3. Yang pertama, inisiasi dari transkripsi RNA polimerase di promoter, dari translasi tRNA di start codon. Yang kedua, elongasi dari transkripsi pembentukan mRNA oleh DNA template, dari translasi penerjemahan codon mRNA oleh tRNA. Yang ketiga, terminasi dari transkripsi RNA polimerase di terminator, dari translasi tRNA di stop codon. Demikian kesimpulan yang dapat ditarik dari materi sintesis protein.
Ya. Terima kasih Kofifa telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berikan aplausnya yuk untuk Kofifa Nur Aini. Ayo semuanya, mana semangatnya? Ayo senyumnya mana? Atau mau sempat ngantuk? Ini Ainur kok ngantuk, itu kenapa ya? Ya, jelas disimpulkan oleh Kofifa apa itu pengertian sintesis protein, kemudian tahapan sintesis protein itu ada apa saja, yaitu translasi, transkripsi, dan translasi. Kemudian masing-masing tahapan itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi ya. Kemudian untuk proses sintesis protein tadi urut ya sesuai apa yang disampaikan oleh Kofifa. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kalian semuanya terkait dengan materi yang belum dipahami? Halo. Ya, kalau nggak ada silahkan kalian kalian ke Google Classroom untuk mengerjakan penilaian diri. Ya, pada bagian penilaian diri itu nanti silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian jawab pertanyaan. Di situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nah, dari pertanyaan pada penilaian diri itu nanti Bu Muli bisa mengetahui apa itu tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan bisa menuju ke Google Classroom. Ya, ini ya, Bu Muli tampilkan Google Classroom-nya. Ya, sudah ada yang menuju ke Google Classroom? Ya, ini ya, pada penilaian diri ini silakan kalian bisa mengerjakannya ya. Ini ya, linknya ya, silakan diklik. Waktunya 5 menit saja karena di situ hanya menjawab apa itu pernyataan ya dan tidak, pertanyaan ya dan tidak jawabnya ya. Ya. Waktu mengerjakannya sudah selesai semua ya. Anak-anakku semuanya sudah selesai ya. Ya, ini saya lihat dari apa itu hasil penilaian diri kalian. Alhamdulillah ini kebanyakan sudah paham semua ya terkait materi pengertian sintesis protein, tahapan sintesis protein, dan proses sintesis protein. Jadi di sini Bu Muli tidak perlu mengulang lagi. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya silahkan kalian kerjakan post-test yang ada di Google Classroom. Ya, di situ ada 5 pertanyaan, bentuknya pilihan ganda, waktu mengerjakannya 15 menit. Jadi kalau 5 soal berarti 1 soal waktunya 3 menit. Ya, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Yang ini ya Cah ya, linknya ya. Ini ya nak ya, linknya ya. Iya, Bu. Apakah ada kesulitan terkait pengerjaan soal post-test? Enggak ada. Enggak ada. Faridaton kenapa kok lemes sekali, Faridaton? Anak-anakku semuanya, waktu untuk mengerjakan post-test sudah selesai ya. Ya, bagaimana tadi hasilnya? Ada yang mendapatkan skor maksimal 100? Ada apa enggak? Ada. Ada, siapa? Saya. Oh iya, Faridaton bagus sekali ya Faridaton ya. Mungkin yang lain ada? Dina Kamila berapa? 80 salah nggak satu. apa-apa, besok di pembelajaran selanjutnya bisa ditingkatkan lagi belajarnya ya. Kemudian Vera Nurma dapat berapa, Ver? 80. Oh, alhamdulillah kok sama dengan Dina Kamila, apa janjian ini? Ayo. Enggak ya, karena rumahnya kan berbeda ya. Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian tadi sudah mengerjakan penilaian diri, post-test ya. Di sini Bu Mulik apa itu? Sebentar tak ulangi lagi.
Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Di sini kalian sudah mengerjakan pengenalan diri dan proses dengan baik. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Muli cukupkan sampai di sini. Dan untuk pembelajaran pada kegiatan berikutnya adalah materi pembelahan sel ya. Jadi nanti pembelahan sel itu ada 2, yaitu amitosis dan sebentar dulu, saya ulang dulu, saya ngomongnya kok belepotan ya. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin dari kalian ada yang bertanya? Ada yang bertanya apa tidak? Tidak. Ya, tidak ada ya. Saya anggap sudah jelas semuanya. Dan untuk pembelajaran pada kegiatan berikutnya adalah pembelahan sel. Nanti ada 2 jenis pembelahan sel itu, amitosis dan mitosis. Kalau amitosis itu pembelahan secara langsung, kalau mitosis itu pembelahan secara tidak langsung, jadi melalui tahapan-tahapan ya. Bisa dipersiapkan untuk belajarnya terkait dengan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kita bertemu Jumat depan lagi ya. Semangat ya anak-anakku semuanya. Senang ya belajar biologi. Halo. Senang ya belajar biologi ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin berdoa bisa dipimpin oleh siapa tadi yang mendapatkan skor 100? Dan yang aktif tadi siapa? Yang aktif di kelas? Novita Sari ya. Ya, yuk silahkan Novita Sari bisa memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anakku semuanya di sini Bu Mulik ingin mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4C ya. Apa saja itu 4M ke 4C? Apa saja itu 4M? Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Iya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ya. Dari Bu Mulik saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari Bu Mulik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.